Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 19 Januari 2022. Mari sebelum kita beristirahat malam ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa sungguh luar biasa berkarya untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Allah, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkannya di dalam lautan api. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita sudah diingatkan bahwa dunia sedang menawarkan begitu banyak hal yang bisa melunturkan kehidupan iman kita dan membuat kita bisa terjebak dan ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, sehingga kita dapat mencederai kekudusan Allah di dalam hidup kita, dan kita tidak dapat benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Malam ini kita berkesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di sini memberi penegasan kepada kita bahwa pada waktunya orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita, teman-teman sekerja kita, di lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita di bumi ini yang telah mengalami kematian, seluruhnya akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan semua yang selama hidupnya diperbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu berarti kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 mau memberi peringatan kepada kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa setelah kita mengalami kematian, maka urusan kita dengan Tuhan telah selesai. Ternyata menurut kesaksian kitab suci, urusan kita dengan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu akan terus berlangsung sekalipun kita telah mengalami kematian. Dalam bagian kitab suci tadi diberi keterangan kepada kita bahwa semua yang kasat mata,
yang kita lihat di atas bumi ini dan langit yang kita pandang pada waktunya akan segera berlalu dan tidak ada pada tempatnya. Dan pada waktu itulah Allah dalam kedaulatannya melalui Yesus Kristus akan mengadakan penghakiman besar bagi setiap umat manusia. Bukan saja kepada kita yang masih hidup, tapi juga kepada orang-orang yang telah mengalami kematian, mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Memang kalau kita belajar di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-10, dengan tegas mengingatkan kepada kita, semua kita pada waktunya akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan masing-masing kita akan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadirat Allah. Entahkah itu perbuatan yang baik atau yang jahat yang kita lakukan di dalam hidup ini. Atau juga kalau kita belajar di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga, dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa pada waktunya semua orang yang sudah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian mendapat kehidupan yang kekal, sebagian akan mengalami kengerian yang kekal. Tetapi orang-orang yang selama hidupnya berbuat kebajikan dan mengantarkan orang-orang datang kepada Tuhan, mereka akan terbit sebagai surya kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kesaksian kitab suci di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang telah kita baca tadi, ternyata mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini, baik di dalam keluarga kita, kepada teman-teman kita, di tempat di mana kita bekerja, dalam aktivitas hidup kita, seluruhnya tercatat rapi di dalam kitab kehidupan yang telah Allah siapkan. Ternyata memori yang Allah siapkan itu begitu luas dan sangat besar, dan dapat mendata seluruh aktivitas hidup kita dan perlakuan-perlakuan hidup kita di bumi ini. Kebenaran firman Allah mau menegaskan kepada kita, tidak ada sesuatu apapun yang pernah kita kerjakan di dalam hidup ini yang bisa dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Di hadapan sesama kita manusia, dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan pimpinan kita di kantor, dengan tetangga-tetangga kita, kita bisa berusaha untuk menyembunyikan berbagai-bagai perbuatan yang telah kita lakukan di dalam hidup ini, tapi tidak untuk Tuhan. Karena Allah dapat merekam dengan sangat jelas semua yang telah kita lakoni di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengintai dan melihat perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan yang sedang kita kerjakan, baik di dalam rumah kita, di tempat kerja kita, dalam relasi dengan sesama kita. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah kita kerjakan, dan kita berpikir tidak ada orang yang dapat mengetahui itu dan merekam itu, dan pada waktunya akan menjelaskannya kepada kita. Dunia bisa saja tidak dapat merekam seluruh jejak langkah kita dan perbuatan-perbuatan kita, karena dunia terbatas. Orang-orang di sekitar kita punya alat yang terbatas untuk merekam seluruh perbuatan yang kita lakoni dalam hidup ini. Tapi tidak dengan Allah yang menciptakan kehidupan kita. Dia merekam dengan lengkap, dan dia mencatatnya dengan rapi, dan dia simpan di dalam memori yang begitu luar biasa. Dan pada waktunya akan dibukakannya kepada kita, dan akan dibacakannya kepada kita untuk mengingatkan kepada kita. Dan kita tidak pernah bisa akan menyangkali
perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, tidak ada satupun pribadi yang akan merasa bangga atas hidupnya, bahwa dia bebas di hadapan Allah. Apapun status kehidupan kita, baik sebagai pejabat atau rakyat jelata, kita semua sama di hadirat Allah. Dan Allah merekam dengan jelas seluruh perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, hanya Allah dalam kedaulatan kuasa-Nya yang bisa dapat menghapus segala cacat dan celah kita di hadapan hadirat-Nya. Kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya, dengan tegas dikatakan bahwa Allah bisa dapat menghapuskan dosa kita sehingga benar-benar bersih di hadirat-Nya. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Perjanjian Baru, hanya satu pribadi yang dapat menghapuskan dosa kita dan menebus dosa kita adalah Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari, tidak ada satupun pribadi yang bisa menyelamatkan kita di saat pengadilan yang akan diselenggarakan oleh Allah. Hanya ada satu pembela kita, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang telah berkarya untuk keselamatan kita sekalian. Karena itu marilah dan berserah penuh kepadanya. Dan jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus, apalagi tidak mempercayainya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu yang telah kita baca tadi telah dengan tegas mengingatkan kepada kita sekalian bahwa semua kita akan menghadap tahta Allah, menghadap pengadilan Yesus Kristus, dan Dia akan menghakimi kita sesuai dengan berbagai-bagai perbuatan yang telah kita lakoni di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari bersadar diri kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Yesus Kristus yang telah berkarya untuk keselamatan kita sekalian. Hanya Dia satu-satunya yang bisa membebaskan kita. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa membebaskan kita dari kesesatan hidup kita. Hanya Dia satu-satunya, Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jangan pernah sembunyi-sembunyi lagi melakukan berbagai perbuatan yang keji di dalam hidup ini. Karena tidak mungkin akan kita sembunyikan di hadirat Allah. Allah dapat merekamnya dengan jelas dan akan membukanya kembali kepada kita pada saat penghakimannya. Karena itu berhentilah dengan perbuatan-perbuatan yang kotor di dalam hidup ini. Karena itu hanya akan mengantarkan kita ke dalam kebinasaan. Kita telah belajar di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Dengan jelas telah menegaskan kepada kita, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, kita dapat dibebaskan dari kesesatan hidup kita. Tapi kalau kita menyangkalinya, kita akan mati di dalam dosa kita. Karena itu berwaspadalah. Masih ada waktu bagi kita untuk terus berseru dan meminta pertolongan kepada Yesus Kristus untuk kehidupan dan keselamatan kita sekalian. Dan karena itu, segera mengambil langkah untuk mengalami pertobatan. Tidak boleh lagi secara sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup ini. Menyembunyikannya dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Tapi biarlah kita benar-benar mengalami pertobatan. Karena seluruh perbuatan yang kita lakukan tidak dapat kita sembunyikan di hadirat pemilik hidup kita, Yesus Kristus.
Kiranya kita sungguh-sungguh berserah diri dan meminta pertolongan dari Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu setia memberkati kehidupan kami. Malam ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami menyadari dosa-dosa kami dan mengalami pertobatan, sebab kami tidak bisa dapat sembunyikan perbuatan-perbuatan keji kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk para pelaku pelayanan yang terus memberitakan Injil dan mewartakan seruan pertobatan bagi umat manusia. Para pendeta, para penatua diakan dan pengajar, para penginjil, para pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dan dahsyat, dan memiliki keberanian untuk terus berseru dan menyerukan seruan pertobatan bagi umat-Mu, sehingga umat Tuhan dapat mengalami pertobatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, memasuki babak baru untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati juga para pemimpin gereja kami dari lingkup jemaat, lingkup klasis dan sinode. Allah beri kemampuan kepada mereka untuk memimpin gereja-Mu. Dan biarlah melalui kepemimpinan mereka ada banyak hal yang dikerjakan, terutama untuk mempersiapkan umat Allah untuk mengalami pertolongan dan kasih karunia-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serta pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, di mana kami menjadi bagiannya. Allah berkenan menolong para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka adalah para pemimpin yang takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh, sehingga cita-cita luhur bangsa ini, masyarakat adil dan makmur, biarlah pada waktunya kami dapat alami. Demikian juga semua kami sebagai rakyat Indonesia yang ada di rumah bersama, yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kota Kasih sebagai rumah bersama kami. Tolonglah kami supaya kami benar-benar hidup bertanggung jawab dan terus mendukung kehidupan bersama untuk hidup dalam damai dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu berkatilah kami sekalian supaya kami beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.